Ya, terima kasih Pak Pendeta Rio untuk kesempatan yang diberikan. Ya, izinkan Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat malam dan selamat Paskah bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Kiranya Paskah itu memberikan suatu hikmat bagi kita masing-masing dan memaknai akan kebangkitan bagi diri kita masing-masing untuk bisa menyampaikan kesukacitaan itu kepada orang lain, pada sesama terutama yang marginal, bagi kaum marginal. Ya, saya akan menyampaikan materi yang ini adalah bagian materi secara serial, jadi akan berikutnya akan minggu depan kita akan sama, tapi topiknya sama, yaitu tentang etika wicara itu sendiri. Jadi nanti ini adalah bagian serial pertama, kemudian minggu depan, Senin dengan waktu yang sama, kita juga akan bicara tentang etika wicara dan berkaitan dengan temanya adalah effective communication skill. Nah, izinkan saya selama 60 menit kita di sini saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, kepada teman-teman sekalian bahwa bagaimana sih sebagai seorang pribadi kita di dalam memaknai apakah etika kita di dalam berbicara, apakah kita ingin berkomunikasi atau membangun relasi seperti apa. Inti poinnya adalah ke arah sana, sehingga kita sebagai seorang manusia atau pribadi personal yang diciptakan oleh Sang Khalik, itu menunjukkan bagaimana kehidupan kita segambar dan serupa ini menggambarkan citra Allah ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saya akan izinkan 60 menit ini saya akan bicara tentang etika wicara atau berkaitan dengan effective communication skill. Nah, yang menjadi pertanyaan, saya sudah biasa mengajarkan juga topik ini kepada teman-teman di baik itu baik itu di suatu perusahaan. Jadi saya dari tahun 2004 sudah bekerja sebagai seorang trainer dan juga sebagai seorang konsultan SDM. Nah, itu sudah menjadi topik. Kenapa communication ini menjadi suatu basic kompetensi kalau di dalam perusahaan, menjadi kompetensi yang utama yang harus dimiliki oleh setiap karyawan di dalam mereka berelasi nantinya atau terlibat di dalam lingkup pekerjaan. Ini adalah basic kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita adalah pertanyaan sederhana. Pada saat saya menjadi seorang berbicara kepada orang lain atau kepada komunikan saya atau bicara kepada mitra komunikasi, apakah saya memegang prinsip etika dalam saya berbicara? Ataukah saya hanya menyampaikan saja apa yang saya pikir tanpa melakukan suatu filter, tanpa memandang bahwa hakikat diri saya atau sebagai seorang pribadi pada saat saya menyampaikan berbicara itu seperti demikian? Atau yang kedua, apakah saya menjadi pribadi yang efektif di dalam menyampaikan message atau pesan itu kepada orang lain? Jangan-jangan orang berpikiran seperti saya punya karakter yang ceplas-ceplos mungkin, atau orang yang gampang menyampaikan atau spontan menyampaikan suatu message, itu dianggap menjadi orang yang lebih efektif. Apakah demikian? Apakah orang yang banyak bicara itu menjadi jauh lebih efektif dibandingkan dengan orang yang lebih mungkin melakukan filtrasi atau kelihatan lebih pasif, tapi dia banyak melakukan active listening di dalam menangkap dulu mungkin message yang disampaikan oleh mitra komunikasinya, baru kemudian dia menyampaikan. Nah, ini menjadi pertanyaan kita sepanjang satu sesi ini. Jadi kita akan bicara bagaimana etika kita sebagai seorang pembicara, bagaimana etika kita, bagaimana efektifnya kita pada saat kita berbicara dengan orang lain. Nah, dalam serial pertama ini ada 4 sub yang akan kita pelajari. Pertama adalah kita akan bicara mengenai etika bicara itu sendiri. Kedua, kita akan bicara tentang bagaimana etika dalam berbicara. Kemudian bagaimana, apa itu komunikasi, apa itu hambatan, apa yaitu yang menjadi tujuan kita berkomunikasi. Kemudian apa caranya, bagaimana keterampilan kita berkomunikasi efektif, apa keuntungannya, dan sampai nanti kita bagaimana saya bisa menimba, dalam arti bahwa menimba orang atau mitra saya berbicara sehingga saya bisa memahami orang tersebut. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari Bapak Ibu sekalian di dalam bicara tentang etika bicara ini. Nah, kita akan masuk pada serial yang kedua nanti, baru kita akan bicara. Jadi inilah pakemnya atau rambu-rambunya, jadi topik-topiknya. Nah, pada hari yang serial kedua nanti tanggal 12 April kita akan bicara juga sama, tapi lebih banyak kepada bicara tentang relasi, tentang bicara keterampilan kita berinterpersonal. Jadi kita akan melihat mengapa kita harus melakukan, apa itu interpersonal, mengapa kita harus membangun relasi. Dan kadangkala sekarang kita suka lupa tentang bahasa apresiasi itu sendiri.
Nah, ada seorang penulis mengatakan bahasa apresiasi itu ada 5 bagian yang harus kita pahami. Misalnya salah satu bicara tentang apakah bahasa apresiasi itu hanya dengan sentuhan saja, atau ada suatu hal lain yang kita lihat, ataukah hanya dengan apresiasi secara memberikan hadiah. Orang selalu memikirkan kalau dia mengapresiasi seseorang itu hanyalah dengan memberikan hadiah dan sebagainya. Nah, ini ada bahasa apresiasi yang harus fit, tepat, dipahami oleh komunikan kita atau mitra komunikasi kita. Kemudian kita bicara memahami orang lain, mengapa saya sulit berkomunikasi dengan orang lain dengan melihat kepada tipologinya, tapi nggak terlalu mendalam karena ini hanya kita melihat bagaimana kita berkomunikasi, memahaminya. Dan terakhir, apa yang kita dapatkan ini, bagaimana kita bisa melakukan suatu perubahan. Perubahan seperti apa yang diharapkan setelah kita mengikuti 2 serial topik ini. Nah, ini menjadi gambarnya. Saya menggambarkan ini. Sender itu adalah komunikatornya. Receiver itu adalah komunikannya atau si penerima pesan. Atau seperti sekarang nih, saya sender. Sender adalah saya si pembicaranya, dan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian itu adalah receiver-nya sebagai mitra komunikasi saya atau komunikan saya. Nah, itu ada semacam saya gambarkan ada tembok. Nah, tembok-tembok ini yang sebenarnya kita harus pahami, kita harus melihat dan harus bisa memecahkan tembok-tembok tersebut. Nah, apa yang harus kita improve? Nah, improve-nya tidak hanya bicara kepada communication kita saja, tapi juga kita bicara bagaimana kita membangun interpersonal kita atau membangun relasi kita. Nah, ada improving, ada yang harus kita tingkatkan, yang harus kita perbaiki, baik kemampuan kita sebagai seorang sender, penyasan itu, maupun kemampuan atau mengimprove dari kemampuan kita menerima atau menerima daripada pesan tersebut. Nah, ini yang harus kita kembangkan di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita melihat dulu apa etika. Ya, etika itu saya mengambil singkat saja, hanya beberapa buku yang saya lihat dan beberapa jurnal, tapi saya mengambil gambarannya seperti ini. Nah, etika itu kita melihat dari bahasa Yunani, kata ethos. Jadi, etika itu berasal dari akar katanya adalah ethos Yunani. Artinya adalah kelakuan, adat atau kebiasaan. Ya, kita kaitkan dengan topik ini. Jadi, etika itu adalah ethos, itu adalah bicara tentang kelakuan, adat atau kebiasaan kita. Itu adalah etika. Tapi ada juga bahasa dari Latin yang mengatakan demikian. Jadi ada menyebut secara tunggal disebut dengan mos, atau secara jamaknya disebut dengan mors. Nah, jamaknya. Nah, artinya adalah moral, adat atau cara hidup atau kebiasaan. Jadi dengan akar kata ini kita bisa melihat, oh ternyata etika itu pasti adalah bicara tentang adat istiadat kita, bicara tentang kebiasaan kita, bicara tentang cara hidup kita dan sebagainya. Nah, kita lihat ada beberapa pendapat para filsuf ataupun beberapa filsuf yang menyatakan demikian, yang melihat bahwa etika itu seperti apa. Nah, seperti Dale S. Beach, dia mengatakan demikian, etika itu adalah berhubungan dengan apa yang benar dan apa yang salah dalam diri manusia. Jadi dia jelas. Jadi etika itu pasti berkaitan dengan apa yang benar dan apa yang salah. Jadi tidak ada kata abu-abu di sini. Jadi dia melihat ini apa yang dia sampaikan adalah benar, apa yang keluar dari mulutnya atau dari sikapnya atau dari hatinya itu adalah yang benar atau yang salah. Jadi tidak ada kerancuan, tidak ada makna yang abu-abu dan sebagainya. Nah, Dale S. Beach melihat demikian. Kemudian yang kedua, W.K. Frankena, dia mengatakan demikian. Pemikiran filsafat tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral. Nah, W.K. Frankena ini melihat daripada segi apa? Aspek moralitasnya. Jadi orang yang beretika itu adalah yang punya pemahaman tentang moral. Moralitasnya, problem moralnya, dan sebagainya, pertimbangan moralnya, dan sebagainya. Dia meninjau dari hal demikian. Nah, yang kemudian, Zedoma, dia mengatakan, etika itu adalah pertimbangan kelakuan yang bertanggung jawab terhadap Allah dan manusia. Nah, jadi dia mengintegrasikan bagaimana etika itu adalah harusnya penerapan manusia, dia yang harus sebagai ciptaan Allah, dia harus bertanggung jawab, membangun relasinya, atau membangun suatu simbol-simbol relasinya kepada Sang Pencipta, dan juga dia harus bisa mengaktualisasikan, mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-harinya kepada siapa? Kepada sesama manusia. Nah, dia bicara demikian. Jadi apa yang dia perbuat kepada manusia adalah pencerminan dari Allah itu. Apa di dalam moralitas pemikiran dia kepada yang bisa dia lakukan terhadap manusia. Nah, Jedoma dia mengatakan demikian. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Malcolm Brownlee, dia mengatakan demikian. Pemikiran yang sistematis tentang kelakuan
kemudian bicara tentang manusia, ya, motivasi manusia, dan keadaan batin yang mendasari suatu perbuatan. Nah, Malcolm Browne, kalau saya melihat lebih meninjau apa yang disampaikan oleh Malcolm Browne, jadi ada suatu sikap batin. Ada sikap batin yang mendasari. Sikap batin ini bisa karena hatinya atau berbicara tentang moralitasnya yang membuat dia, mendasari dia untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi perbuatan yang dia lakukan harus punya sikap batin yang benar, harus ada suatu motivasi yang benar, harus ada keadaan batin yang benar, sehingga pada saat dia melakukan itu adalah selaras. Dari artinya, saya punya, misalnya begini, saya mempunyai, ingin membangun, menyampaikan suatu motivasi kepada seseorang. Tapi saya tahu orang ini mungkin adalah orang yang dalam saat setiap saya memberikan motivasi, setiap saya memberikan suatu gambaran atau menyadarkan dia selalu pasti menyanggah. Nah, motivasi saya, sikap moral saya harus melihat dari segi apa? Saya memang ingin menolong orang ini. Saya ingin tetap melihat dia as a human dia, bahwa sikap batin dia adalah orang yang perlu ditolong. Saya melihat adalah diri saya yang sudah menerima kasih ini, bahwa orang tersebut dia harus juga memiliki kasih ini. Nah, jadi sikap batinnya harus benar, bahwa pada sehingga perbuatannya, efek akan perbuatannya pada saat dia menyampaikan, pada saat dia bertindak, itu adalah dengan benar. Nah, inilah bicara tentang etika itu sendiri. Itu yang disampaikan oleh Malcolm Browne dan yang lain-lainnya tadi. Nah, kemudian kita melihat lagi kepada, nah, kalau demikian, apa yang bisa kita lihat dari kata etika ini, teman-teman sekalian, atau Bapak Ibu sekalian? Nah, ternyata ada 4 hal yang bisa kita lihat bicara tentang etika itu sendiri. Ya, kita akan melihat satu persatu dan kita kupas satu persatu apakah yang dimaksud dengan etika berbicara tersebut. Nah, salah satunya adalah kita sebagai seorang orang yang mempunyai etika, dikatakan bahwa kita harus punya, salah satu adalah perkataan kita. Dikatakan demikian. Pertama adalah perkataan kita itu adalah milik Tuhan. Dan setiap perkataan itu memiliki kuasa. Nah, ini makanya kan kadang-kala waktu kita kecil itu sering dikatakan atau kita membaca suatu kitab mengatakan demikian, bahwa apa yang kita sampaikan itu punya kuasa. Jadi kita harus hati-hati misalnya kepada anak kita pada saat menyampaikan sesuatu dan sebagainya. Nah, dikatakan demikian bahwa etika berbicara bahwa apa yang kita sampaikan itu yang keluar dari mulut kita, bahwa itu adalah milik Tuhan. Kenapa dikatakan bahwa artinya apa? Lidah yang menghasilkan suara itu harusnya, walaupun dia sebagai salah satu yang paling kecil dan paling lunak di dalam tubuh kita, tapi dia harus bisa dikendalikan. Padahal lidah ini adalah bagian dari tubuh yang juga harusnya memuliakan Tuhan. Dan itu adalah milik Tuhan, bagian dari tubuh yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan? Berarti pada saat kita menyampaikan suatu pesan, menyampaikan suatu hal kepada orang lain, kita harus mengandung yang disebut dengan berbicara benar, walaupun kadang-kala sulit untuk melakukannya. Nah, apa yang dikatakan? Karena kita harus tahu bahwa ini adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan itu adalah sang kebenaran. Jadi kita harus melihat siapa yang menciptakan tubuh ini, lidah yang menghasilkan, mulut yang menghasilkan suara, dan pita suara, dan semuanya yang bagian dari memproduksi suara, itu adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah sang kebenaran. Jadi apapun yang kita sampaikan atau kita berbicara adalah tentang benar. Nah, yang kedua adalah kita harus menghormati. Kenapa? Kita menghormati siapanya? Kepada siapa? Sang pencipta itu. Harus menggambarkan kebanggaan dan citra Allah. Kita adalah ciptaan tadi, ciptaan Tuhan. Maka kita harus berani mengambil komitmen untuk mengatakan, berbicara yang benar. Sehingga kita akan dipercayai dan akan diberkati. Nah, ini menarik sekali teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kita ingin berkata, menyampaikan suatu pesan, menyampaikan suatu kalimat ataupun kata, kita harus mengatakan bahwa ini adalah mulut saya, pita suara saya, lidah saya, itu adalah milik Tuhan. Dan ini adalah memiliki kuasa. Dan saya harus melihat ini adalah ciptaan Tuhan, dan sehingga harus saya pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya harus bangga, saya harus melihat bahwa Tuhan sang kebenaran itu yang memberikan, sehingga saya bisa dipercaya. Nah, ini ada dampaknya. Hasilnya apa? Kita dipercaya dan diberkati. Nah, perspektif dipercaya dan diberkati itu adalah bukan dilihat dari perspektif manusia, tapi lihat dari perspektif daripada Tuhan, sudut pandang Tuhan. Sehingga kalaupun mungkin perspektif manusia berbeda, tapi yang paling penting adalah itu siapa yang menciptakan. Dan kita adalah sebagai dasarnya adalah siapa diri kita. Nah, itu yang penting. Jadi dipercaya dan diberkati. Kalaupun ada yang
jadi menghakimi kita, menghina kita. Tapi kita harus meyakini bahwa ada hal yang lain, bahwa dilihat dari perspektif Tuhan, di suatu kita dipercaya dan berkati. Dan saya yakin, selama kita menyatakan suatu kebenaran, tidak mungkin, saya yakin, tidak mungkin lebih banyak orang yang menghina atau mengini kita dibandingkan orang yang mempercayakan pada itu. Kalau memang kita menyatakan berbicara yang benar. Yang kedua adalah perkataan penuh dengan permasalahan jika tidak dikendalikan. Jadi kita harus paham juga bahwa manusia ini pun ya punya keinginannya, punya egonya. Dia bukan yang hanya dia pasti punya keinginan atau maksud. Dia bukan seperti robot yang gampang diatur. Dia pasti ada keinginan. Nah, manusia ini yang sudah berdosa ini, ya manusia yang kecenderungan otak manusia untuk melawan atau kecenderungan dari, makanya kalau hasil riset dikatakan dalam suatu riset mengatakan demikian. Kenapa otak manusia lebih cepat menyampaikan suatu hal yang lebih buruk daripada hal yang positif. Jadi ada yang melakukan penelitian bahwa kalau untuk menyampaikan respon terhadap yang buruk itu lebih cepat. Bisa mungkin mengatakan 9 kali lipat dari reaksi daripada enzim di otak kita. Tapi kalau reaksi hal yang positif itu mungkin 3 kali. Nah, itulah menyebabkan kenapa otak manusia ini, mau perkataan otak yang mempengaruhi perkataan kita itu akan mengakibatkan apa? Banyak permasalahan. Dan kadang-kala kita tidak bisa mengendalikan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kembali kita harus melihat bahwa kita harus banyak mendengar. Banyak mendengar, makanya dikatakan dan sedikit berbicara. Makanya dikatakan orang yang banyak sedikit berbicara adalah orang yang banyak berhikmat. Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan, aktif listening-nya daripada kita dan sedikit berbicara. Sehingga kita akan bisa menangkap semua informasi dengan lebih baik dan diolah, kemudian otak kita bisa mengolah, memikirkan, kemudian baru disampaikan. Jadi ada proses filtrasi yang sangat dalam, jadi ada proses message itu diolah, kemudian dipikirkan dan disampaikan. Sehingga dampaknya apa? Akan meminimalisasi terjadinya apa? Kesalahan, misunderstanding dan sebagainya. Nah, ada pengalaman saya. Jadi perkataan yang penuh dengan permasalahan juga tidak dikendalikan. Saya ada pernah bekerja. Saya merasa bahwa saya dihina. Ada suatu office politik. Nah, saya waktu itu belum tahu lah bicara tentang internet dan sebagainya. Nah, ternyata dia sender. Jadi orang ini menyampaikan kepada semua orang di dalam suatu grup di suatu perusahaan dan itu sampai kepada atasan yang lebih tinggi. Saya merasa bahwa tidak seperti itu. Akhirnya saya replay. Saya nggak tahu ada mungkin hanya replay apa gitu kan. Nah, waktu itu saya nggak tahu sama replay all. Saya membalas dan mensinkroniskan. Tanpa saya Saya melihat bahwa ini suatu penghinaan bagi saya. Tanpa saya harus melihat apa esensinya dia sebenarnya. Apa yang dia lakukan. Kenapa nggak saya harus menemukan atau bertemu dulu dengan dia? Karena tadi otak saya sudah menstimulus dan pengalaman-pengalaman saya bahwa kalau saya dihina, ada sesuatu yang ternyata nggak ini, memunculkan di dalam diri saya untuk merespon. Ada rasionalisasi, self-defense mechanism saya yang sangat tinggi, yang belum dibentuk, maka akan melakukan respon demikian. Sehingga dampaknya terjadi, dan luar biasa, sehingga saya harus memperbaiki dan sebagainya. Dan saya tidak melakukan yang namanya minimalisasi di dalam kesalahan. Nah, yang kedua, itu adalah bagian yang kedua. Nah, yang ketiga, kita akan coba melihat. Bagian yang ketiga adalah bicara tentang, bagian yang ketiga kita akan bicara tentang bagaimana kita untuk berjaga-jaga, ya, lidah dan hati yang selaras. Nah, ini kita harus melihat bahwa lidah kita kadang-kala, lidah kita ini kan kadang-kala tadi ya, cepat menyampaikan sesuatu. Tapi hati, jadi kadang-kadang dia tidak selaras. Nah, diharapkan lidah dan hati kita itu menjadi selaras. Nah, apa yang dikatakan bahwa dalam etika bicara kita harus berjaga-jaga. Kita harus bisa menyampaikan kata yang lemah lembut dan perkataan yang manis. Manis di sini adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menumbuhkan, perkataan yang mensupport. Nah, itu yang dikatakan. Harus penuh dengan sopan santun, harus menggambarkan seperti pohon kehidupan. Dan harus kita perhatikan bahwa lidah, perkataan itu seperti anak panah. Kalau anak panah dilesatkan, dia akan cepat sekali. Nah, kita harus punya kemampuan untuk berjaga-jaga, mempunyai kewaspadaan, dan harus menyampaikan dengan lemah lembut, karena itu adalah melambangkan pohon kehidupan bagi kita. Dan harus disampaikan dengan perkataan manis, dengan penuh semangat, dengan penuh support, dan penuh membangun. Sehingga dampaknya bagaimana? Kita akan menjaga nyawanya. Nyawanya dalam arti apa? Di dalam tadi,
dalam kehidupan kita, jiwa kita menjadi otak kita, jiwa kita dan otak kita itu akan berisi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif. Nah, jadi dengan lidah dan hati yang selaras itu sangat penting sekali. Jadi jangan hati-hati kita dalam menggunakan lidah. Maka kita harus berjaga-jaga sehingga digambarkan seperti sebuah anak panah yang akan melesat. Jadi harus ada pengendalian diri. Nah, yang keempat, berbicaralah seperti seorang utusan. Ya, di kitab-kitab jelas bagaimana seorang nabi, bagaimana seorang rasul pada saat mereka menyampaikan, atau mungkin kalau kita gambarkan sekarang bagaimana seorang duta besar sebagai utusan dari suatu negara untuk berbicara, atau di perusahaan adalah bagian PR-nya atau sekretari corporate secretary-nya dan sebagainya. Bagaimana dia menyampaikan suatu masalah, dia harus melihat seperti seorang utusan, dia menggambarkan representatif daripada perusahaan itu, representatif dari negara itu. Kalau Nabi dan Rasul representatif dari Sang Allah itu untuk menyampaikan suatu nubuatan dan sebagainya, atau menyampaikan kebenaran itu kepada umatnya dan sebagainya. Nah, kita harus melihat, pikirkan orangnya, siapa yang akan menerimanya, bagaimana dampaknya, apakah ini membutuhkan membangun orang itu, ataukah dia menyakiti, termasuk kalau kita memberikan suatu kritikan seperti apa yang harus kita bangun. Pikirkan orangnya, pikirkan masalahnya. Apa maksudnya adalah, pikirkan masalahnya di sini adalah bagaimana kebutuhannya. Apakah masalah ini cukup tepat untuk saya sampaikan? Bagaimana cara menyampaikan? Ya, kemudian pikirkan prosesnya. Nah, apakah waktu yang tepat untuk saya menyampaikan kepada orang tersebut? Bagaimana caranya? Apakah 4 mata? Ataukah saya harus melakukan yang seperti tadi contoh yang tadi saya sampaikan, berarti saya adalah orang yang tidak memikirkan prosesnya. Saya lebih kepada bagaimana supaya saya cepat menyampaikan kepada orang tersebut dan apa yang ada yang dia sampaikan sebelumnya itu tidak benar dan sebagainya. Nah, dengan kita berbicara seperti seorang utusan, maka kita akan melihat bagaimana terbangun relasi yang mendalam antara kita dengan si komunikan kita, antara si sender dengan si receiver. Nah, 4 hal ini teman-teman sekalian. Jadi pertama tadi adalah bicara bagaimana perkataan itu. Bicara mulut kita ini, lidah kita, pita suara kita, semua yang berkaitan dengan menghasilkan suara, itu adalah milik Tuhan. Dan dia memiliki kuasa. Yang kedua adalah perkataan penuh dengan permasalahan jika tidak dikendalikan. Jadi harus kita berjaga bagaimana kita mengendalikannya. Lebih banyak untuk mendengar dan sedikit bicara. Dan bagaimana lidah dan hati kita harus selaras, itu bagian ketiga. Dan kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Dan yang terakhir adalah berbicara seperti seorang utusan. Kalau etika berbicara keempat hal ini kita pahami, maka kita akan bisa melihat, oke, bagaimana saya sudah jadi lebih banyak kita dilengkapi di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, baru kemudian kita sampailah bicara tentang komunikasi tersebut. Nah, apa itu komunikasi? Saya mengambil dari apa yang disampaikan dari salah satu buku yang dilakukan oleh Robin and Judge. Dia mengatakan demikian, bahwa komunikasi itu digambarkan ada pengirim pesan dan ada penerima pesan. Nah, pengirim pesan dia akan menyampaikan pesan. Pesan itu ada namanya dikirim dan ada proses yang disebut dengan pesan diolah atau dalam simbol yang disebut dengan encoding. Dia menyampaikan pesan tersebut kemudian dalam bentuk suatu simbol. Nah, kemudian kita menggunakan saluran seperti apa? Salurannya ini bisa seperti sekarang kita lebih menggunakan online. Ada yang kalau kita bertatap muka, misalnya kalau mau menasihati dan sebagainya. Ada yang menggunakan alat komunikasi, ada yang menggunakan faksimili, zamannya dulu ya, ada yang menggunakan email, ada dan sebagainya. Itu saluran komunikasi. Tapi Robin and Judge, dia mengatakan saluran komunikasi yang lebih efektif, lebih itu adalah semakin kita ketemu secara langsung dengan orang tersebut, mengamati bahasa tubuhnya, mengamati seluruh aspek di dalam diri orang itu pada saat kita berkomunikasi. Makanya dikatakan tatap muka itu adalah komunikasi yang jauh lebih efektif. Mungkin dengan seperti ini mungkin belum terlalu efektif karena kita tidak bisa melihat secara keseluruhan dari apa yang dia sampaikan, baik itu secara verbal dengan nonverbal yang dia sampaikan. Nah, saluran komunikasi itu juga berpengaruh pada saat kita menyampaikan. Setelah dia melakukan pesan itu disampaikan, bisa melakukan encoding, maka dia harus melakukan namanya decoding, mengolah. Ya, pesan diterima, kemudian simbol itu diterjemahkan. Nah, pesannya seperti apa? Makanya kita seperti contoh kami, kalau di dunia industri konstruksi dulu, saya banyak bergaul dengan teman-teman yang mereka level pendidikannya,
Yang nggak mungkin saya akan bicara tentang misalnya masalah momentum, misalnya masalah kekuatan, fondasi, dan sebagainya. Saya akan bicara masalah apa? Dengan gambar. Atau mungkin dengan suatu simbol yang gampang dicerna oleh para ini. Jadi kita tidak akan bicara kekuatan demikian, tapi membandingkan misalnya kekuatan, misalnya saya bilang, oke, satu semen ini cukup segini, dan sebagainya. Mutunya, betonnya akan segini. Jadi mutunya akan mencapai sekian. Itu memudahkan dengan saya menggambar atau melakukan, memodelkan seberapa dan sebagainya. Itu menjadi lebih gampang. Atau membuat bagaimana gambar, misalnya contoh proyeksi gambar dan sebagainya. Itu lebih gampang kita menggambarkan dan sebagainya. Nah, ini simbol-simbol, tapi diterjemahkan karena orang tadi tukang-tukang ini biasa menggunakan simbol-simbol seperti itu, maka dia akan lebih mengerti dan sebagainya. Nah, di dalam proses kita komunikasi banyak hambatan. Nanti kita akan sampai hambatan-hambatan ini yang akan mengakibatkan atau noise yang mengakibatkan gangguan pada saat kita menyampaikan komunikasi. Hambatan itu bisa dari diri kita si penyampai komunikasi, bisa juga si penerima komunikasi. Tapi juga ada hambatan yang lain yang kedua belah pihak itu sangat bisa berkontribusi sehingga komunikasi itu tidak bisa, pesan yang disampaikan itu tidak bisa diterima dengan baik atau dipahami oleh kedua belah pihak. Sehingga kita perlu namanya aspek yang disebut dengan feedback, umpan balik. Nah, yang sering terjadi pada saat kita di dunia pekerjaan, kalau kita berkomunikasi dengan atasan, kita yang menerima instruksi dari atasan, maka kita biasanya akan, kalau ditanya, biasanya, oke, kamu bisa mengerjakan, kamu lakukan ini. Kita selalu mengatakan, iya, saya bisa melakukannya. Apa kamu bisa? Iya. Kenapa? Karena kita takut dianggap bahwa kita tidak punya kemampuan, kompetensi itu. Nah, padahal namanya komunikasi itu harus ada feedback, harus ada umpan balik, sehingga kedua belah pihak itu harus saling memahami. Harus ada meaning-nya, harus ada makna. Pada saat kita berkomunikasi harus ada meaningful-nya, harus ada makna, dan kedua belah pihak itu harus saling memahami. Itulah esensi daripada berkomunikasi. Jadi kalau kita tidak mau atau jarang mau melakukan feedback, baik kita yang mengirimkan pesan tersebut atau yang menerima pesan tersebut, maka akan terjadilah miskomunikasi. Ingat tadi, banyak hambatan, banyak noise. Apalagi kita menggunakan saluran komunikasi yang lama. Yang saluran komunikasi apa yang kita pakai? Contoh dengan tulisan. Belum tentu semua orang bisa paham dengan kata, misalnya, saya bicara tentang ceker ayam. Bagi kita teman-teman sekalian yang senang tulisan atau stenografi, pasti akan mengatakan ceker ayam adalah berkaitan dengan tulisan yang acak-adut lah misalnya. Tapi kalau orang bicara ceker ayam yang senang kuliner, dia tahu ceker ayam itu seperti apa, makna meaningnya. Tapi kalau kayak kami, orang-orang di dunia konstruksi, ceker ayam kita tahu, itu jelas sekali itu adalah fondasi. Nah, bahasa juga mempengaruhi daripada masing-masing dan sebagainya. Nah, inilah gambaran kalau kita bicara tentang proses berkomunikasi. Jadi tidak segampang bahwa saya menyampaikan berbicara, ini pasti akan diterima. Harus kita pahami salurannya bagaimana, penerimaannya bagaimana, kemudian noise yang akan terjadi, apa hambatannya, dan apakah juga dilakukan feedback untuk melakukan komunikasi ini bisa diterima, dan kedua belah pihak saling memahami. Nah, inilah efektif daripada kita berkomunikasi, teman-teman sekalian. Jadi banyak hal, dan semua ini adalah positif, mulai dari pasti meningkatkan produktivitas dan arus kerja kita, kemudian bagaimana membangun bisnis dengan baik di antara internal kita maupun dengan eksternal, itu sangat jelas sekali. Kemudian bagaimana kalau orang-orang marketing, orang sales bisa dipakai dalam suatu persuasif, yaitu membujuk, mempersuade, sehingga dengan komunikasi yang efektif, sehingga mudah dipahami, sehingga mudah untuk diyakini dan sebagainya. Dan orang yang efektif di dalam berkomunikasi, maka dia akan terlihat lebih profesional. Gambaran contohnya, teman-teman sekalian, orang yang biasa berbicara di depan publik akan melihat orang ini adalah orang yang punya percaya diri dan kelihatan lebih profesional. Karena apa? Orang yang punya ide, punya gagasan, dia berani untuk menyampaikan idenya dengan menggunakan cara komunikasi yang sangat persuasif atau mungkin komunikasi yang sangat efektif, maka akan melihat orang ini adalah orang yang punya ide brilian. Bagaimana mungkin Anda akan, teman-teman sekalian, dianggap menjadi orang yang punya ide brilian kalau Anda menyampaikan komunikasinya pun tidak secara meyakinkan kepada orang yang menerima. Nah, professional image itu akan berpengaruh. Kemudian bagaimana kalau orang di perusahaan budayanya, ya, di suatu perusahaan komunikasi efektif itu berjalan, akan mengakibatkan apa? Kepuasan pekerja apa? Para karyawan dan semua yang terlibat dia akan merasa puas. Nah, tentu juga berkaitan dengan benefit untuk para investor dan yang terakhir untuk pengambilan keputusan.
semakin jenjang organisasi kita, nah ini saya mau garis bawahi, semakin dalam level organisasi kita sebenarnya membuat komunikasi kita semakin efektif. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan industri ya perusahaan mereka tidak semakin dalam di dalam level organisasinya, tapi mengurangi bahkan mungkin lebih ke arah horizontalnya. Jadi bukan secara vertikal yang mereka atau semakin dalam, tapi adalah melebar. Nah, mereka makanya banyak dibentuk misalnya project manager A, project manager dan sebagainya. Sehingga komunikasi itu menjadi lebih cepat. Baik itu dalam hal pengambilan keputusan dan sebagainya. Nah, kita masuk kepada tujuan komunikasi. Pada saat kita berkomunikasi, Bapak Ibu sekalian, ternyata kita bisa memahami ada 3 tujuan kita berkomunikasi. Pertama adalah kita hanya menyampaikan informasi seperti ini. Saya menyampaikan suatu informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini loh manfaat kita dengan bicara etika bicara, manfaat kita berkomunikasi, manfaat bagaimana kita menjaga tata cara kita berbicara. Nah, ini adalah bicara tentang informatifnya. Nah, kemudian ada juga kita bisa melakukan secara persuasif. Saya bisa mempersuasif teman-teman. Kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai kemampuan komunikasi yang lebih baik, maka pada saat Anda menyampaikan ide, Anda akan bisa lebih meyakinkan orang tersebut, ide Anda dalam suatu bentuk komunikasi, dalam suatu bentuk presentasi yang menarik kepada orang itu. Saya melakukan sudut pandang persuasif, melakukan suatu membujuk, atau supaya orang itu mau, atau teman Bapak Ibu sekalian melihat bahwa, oh iya pentingnya dalam hal apa? Berkomunikasi. Ini adalah persuasif. Nah, kemudian bisa juga koersif. Koersif itu misalnya saya lanjutkan. Kalau Bapak dan Ibu, ya misalnya di dalam dunia pelatihan nih, ya saya mengatakan, kalau Anda atau di dalam dunia pelatihan atau di dalam dunia pekerjaan, maka saya akan mengatakan, kalau Anda tidak melatih komunikasi Anda, maka dampaknya sangat banyak. Apa? Anda akan banyak terjadi hal-hal ya misalnya kinerja Anda bisa menjadi turun. Karena apa? Ini ada di dalam aturan kita, ada di dalam penilaian kinerja kita, kompetensi dasar. Anda harus punya kemampuan untuk berkomunikasi. Kalau tidak, penilaian Anda akan menjadi jelek. Nah, ada tujuan koersifnya di sini. Artinya apa? Memaksa orang tersebut atau si penerima komunikasi ini suka atau tidak suka, dia harus melakukan. Bagaimana dia harus berkomunikasi, bagaimana dia harus berani berbicara di depan publik dan sebagainya. Nah, inilah tujuan komunikasi. Masing-masing kita bisa kombinasikan. Apakah saya hanya menyampaikan informatif boleh, ataukah cukup dengan hanya informatif, atau saya gabung dengan informatif persuasif, misalnya saya seorang atasan kepada bawahan saya, atau saya seorang konselor kepada konseli saya, misalnya, atau saya sebagai coach kepada seorang coachi saya, hanya sebatas informatif dan persuasif. Tapi bisa juga saya kombinasikan lagi informatif dan koersif. Misalnya mereka yang melanggar aturan dan sebagainya. Kamu tahu tidak bahwa peraturan perusahaan 2 kali dalam sebulan tidak menginformasikan karena faktor keterlambatan kamu, maka kita jelas menginformasikan ada aturan perusahaan. Maka, ini adalah bentuk koersif. Jadi itu tergantung tujuan kita mengkomunikasikan pesan ini kepada si penerima pesan itu seperti apa. Nah, inilah tujuan komunikasi, teman-teman sekalian. Nah, hambatan komunikasi, menurut Robin and Judd, jadi saya mengambil buku ini, Robin and Judd, dia mengatakan demikian. Umumnya orang pada saat dia berkomunikasi, dia suka menyaring, melakukan filter. Contoh, orang lebih tertarik pada saat dia mendengar, misalnya ya, hal-hal yang menyenangkan hatinya, misalnya dengan karyawan misalnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa minggu depan kita akan memasuki bulan puasa dan habis itu Lebaran. Kita akan ada kenaikan THR misalnya. Pasti orang itu akan lebih enak mendengarnya dibandingkan misalnya perusahaan menyampaikan berhubung bahwa masa pandemi ini masih lama dan kita mengalami penurunan omset, maka THR akan dikurangi sekian. Pasti orang lebih senang filter menyaring hal yang demikian, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang dia sukai. Misalnya saya dengan istri saya, kami suka lebih senang misalnya istri saya melakukan filtering dalam salah visual. Dalam perjalanan, kami selama perjalanan di Cibubur, istri saya lebih tahu tempat-tempat mana makanan, ya tempat-tempat mana yang sesuatu misalnya yang menjual pakaian misalnya. Dia memfilter. Komunikasi filter visualnya lebih terlihat. Kalau saya mungkin lebih menyukai ya tempat perbaikan mobil di mana, ya yang lebih dan sebagainya, atau tempat saya hobi ikan misalnya, saya pasti akan melihat tempat yang jual ikan hias itu yang
bagus yang mana dan sebagainya. Saya menyaring. Jadi walaupun kita sama perjalanannya, belum tentu kita minat yang mana, kesukaan mana yang kita bisa lakukan. Itu filter. Kemudian persepsi selektif. Sudah persepsi adalah bagaimana cara pandang kita dengan menggunakan panca indera kita. Jadi cara memandang sesuatu dengan menggunakan apa? Panca indera dan pengalaman kita. Contoh mempersepsikan. Kita tahu bahwa, contoh saya mempersepsikan, kalau misalnya saya bilang, spidol dari sudut pandang Bapak Ibu, saya pasti akan ada yang mengatakan, kalau di depan Bapak Ibu, pasti akan mengatakan bentuk spidolnya adalah lingkaran. Tapi kalau yang misalnya saya arahkan itu adalah lingkarannya kepada Ibu. Tapi kalau yang di sebelah 45 derajat, orang yang sebelah yang lain, dia akan melihat bahwa itu bukan bentuk lingkaran, tapi adalah berbentuk tabung dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Ini adalah cara perspektif, cara pandang. Dari mana matanya? Atau bisa juga pengalaman ya, spidol kan ya ada orang yang memandang artinya apa? Bulat ataupun juga tabung dan sebagainya. Nah, ini melakukan persepsi, melakukan cara pandang. Nah, bagaimana sudah dipersepsikan, selektif lagi, memilah-milah lagi, mana yang menjadi kesukaannya juga. Dan dia memilah mana yang menjadi bagian yang dia pahami dan menggunakan panca inderanya dan juga pengalamannya. Nah, ini adalah hambatan. Kalau orang sering melakukan demikian di dalam melakukan persepsi selektif. Misalnya contoh, ada yang mengatakan kalau orang Batak seperti saya, orang yang kasar misalnya, berbicaranya keras dan sebagainya. Nah, apakah demikian? Ya mungkin ya karena perspektif dari misalnya teman dari suku yang lain. Nah, kenapa kami bisa berbicara secara keras seperti ini? Itu karena memang di kampung saya, di Pangururan sana, memang jarak antar rumah satu dengan rumah lain nggak sedekat seperti ini bersebelahan. Ya mungkin ada 200 meter ataupun 500 meter dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Nah mungkin ya kita harus berteriak, memanggil. Nah itu adalah persepsi juga terhadap melihat ini. Ada yang mengatakan kalau Pak Pendeta, kalau hamba Pak Ustadz, Pak Haji misalnya, itu biasanya adalah orang ini efek hollow ya. Jadi mengatakan orang suci, orang baik. Apakah demikian? Itu melakukan persepsi juga seperti itu ya. Nah, kemudian ada informasi berlebihan. Informasi berlebihan ini adalah kalau kita menerima informasi. Nah, hati-hati teman-teman sekalian yang sebagai seorang bos atau seorang misalnya seorang pimpinan, kalau memberikan tugas yang berlebihan pada siapa? Subordinate kita. Atau mungkin hamba Tuhan memberikan nasihat yang berlebihan kepada siapa? Kepada jemaatnya. Nah, ini menjadi berdampak. Karena, ingat kembali, kondisi daripada setiap orang pada saat menerima informasi berlebihan. Pengalaman saya jelas. Saya pernah mengajar 5 hari di suatu daerah di Kalimantan sana. Karena memang pesawat juga ini, jadi mereka memanfaatkan supaya 5 hari ya untuk pelatihan. Susah lah pesawat ke sana. Harus pakai pesawat yang ya istilahnya pesawat Fokker dan pesawat capung lah istilahnya saya ya. Nah itu jadi harus 5 hari dan itu memang akhirnya ya kadang-kala dari jam 8 pagi sampai jam malam gitu. Nah mereka jadi informasi berlebihan, pelatihan mereka terima dan sebagainya. Nah ini informasi berlebihan. Online ini juga pengaruh dengan offline. Kami dalam dunia training online itu biasanya 90 menit itu sudah untuk walaupun kita ada diskusi, ada studi kasus dan lain itu berbeda dengan offline. Karena apa? Ternyata mata pun itu mempengaruhi. Informasi pun secara online dengan offline itu berbeda. Nah, ini informasi berlebihan. Kemudian emosi. Nah, ada emosi yang mempengaruhi. Jadi ada orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, ada yang bisa mengelola emosinya. Nah, ini juga berpengaruh. Kemudian bahasa, ini jelas sekali. Ya, bahasa yang tadi saya katakan contoh ceker ayam tadi, istilah-istilah seperti itu juga berbeda. Bahasa setiap daerah juga berbeda. Artinya dan sebagainya. Be careful kalau bicara tentang bahasa. Bahasa orang legal hukum berbeda mungkin dengan bahasa orang teknik. Sehingga di dalam suatu kontrak itu harus jelas. Yang harus kedua belah pihak harus membaca dengan benar dan jelas. Bahasa itu mempengaruhi. Nah yang kemudian ketakutan. Orang yang takut ketemu seseorang, maka dia tidak akan punya kemampuan untuk berkomunikasi yang lebih efektif. Karena apa? Dia penuh rasa ketakutan, kecemasan. Misalnya contohlah, anak buah mau memberikan laporan kepada atasan. Pasti dia kan tidak ada anak buah yang hobinya adalah ketemu dengan atasan. Enggak. Pasti dia merasakan ketakutan memberikan laporan. Mungkin dia adalah redaksi atau revisi yang kedua. Pasti akan ada ketakutan. Nah, ini yang muncul ya. Dan yang terakhir adalah perbedaan gender. Perbedaan gender. Maksudnya apa? Kalau laki-laki di dalam mereka berkomunikasi lebih mengutamakan kepada status mereka. Jadi makanya kalau ketemu bapak-bapak dan itu atau di dalam suatu reuni, pasti umumnya laki-laki akan nanya, kamu kerja di mana? Sudah punya anak berapa? Tinggal di mana? Berbeda dengan teman-teman wanita. Mereka lebih mendekankan kepada relationship. Jadi membangun suatu relasi. Pasti akan mereka menciptakan yang berbeda.
membuat mereka menjadi apa? Bangun, misalnya gosip terkini lah, ya kan? Misalnya contoh apa? Wah, misalnya hal-hal yang lain dan sebagainya. Sehingga membangun mereka topik pembicaraan, relasi mereka semakin dibangun. Nah, inilah gambaran hambatan-hambatan. Ada faktor lain, misalnya fisik dan sebagainya. Tapi si Robinson Judge, dia hanya melihat dari aspek ini, dan itu sudah mencakup, inilah hambatan kita di dalam berkomunikasi. Nah, arah komunikasi itu penting. Ini adalah di dalam pada saat kita melihat arah komunikasi. Ada yang namanya upward. Jadi mulai bagaimana dari level yang terendah, pada saat sampai melakukan arah komunikasi kepada misalnya level yang lebih tinggi. Nah, biasanya misalnya dari staff kepada atasannya, subordinate kepada leaders-nya. Itu arah komunikasi namanya upward. Nah, dalam bentuk apa upward? Itu biasanya dalam bentuk apa? Memberikan laporan. Itu arah komunikasi. Ya, itu upward. Ada yang downward, dari level yang paling tinggi ke level yang lebih rendah. Nah, ini adalah misalnya dari manager atau supervisor kepada staffnya, atau dari manajer kepada subordinate-nya. Nah, dalam bentuk apa biasanya? Instruksi, ya, instruksi, tugas, penugasan dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk daripada downward arah komunikasinya. Tapi ada juga yang mereka levelnya sama. Itu adalah bentuk lateral. Misalnya sesama level tapi bidang unit kerjanya berbeda. Nah, itu mereka dalam bentuk apa? Lateral ini adalah koordinasi. Itu yang dilakukan. Diagonal bisa juga nggak? Bisa diagonal. Ya, yang dilakukan oleh apa? Dari atasan tertinggi, tapi beda unit atau beda departemen. Misalnya apa? Bisa juga melakukan koordinasi, bisa atau mendapatkan informasi dari bawahan tersebut yang harus mendapatkan misalnya mendukung informasi yang ada sebelumnya dan sebagainya. Ini arah komunikasi diagonal. Nah, bagaimana arah komunikasi ini dalam pekerjaan atau di dalam kehidupan kita? Kita harus melihat sejauh mana. Misalnya orang tua dengan anak, bagaimana kita arah komunikasi downward yang kita lakukan. Nah, bagaimana seorang anak kepada orang tua, upwardnya seperti apa? Nah, ini aspek-aspek di dalam arah komunikasi yang harus kita pahami. Nah, kemudian baru kita melihat ternyata di dalam suatu komunikasi itu tidak hanya secara verbal saja metode kita. Verbal itu adalah tidak hanya secara verbal, itu baik itu secara lisan seperti sekarang, ataupun secara tulisan. Jadi verbal itu ada dua, yaitu secara lisan maupun tulisan. Ternyata ada juga yang disebut dengan non-verbal. Ini adalah menghasilkan 100% pada saat kita berkomunikasi. Nah, di dalam verbal secara lisan, itu ternyata ada aspek, hanya kita menyampaikan kata-kata itu diterima, itu hanya 7%. Tapi kemudian kalau kita memproduce suara, ya, atau vokal karakteristik kita dikembangkan, ya, seperti artikulasi, speed-nya, volume, kemudian dinamikanya, ya, kemudian dan sebagainya, itu 38% pengaruhnya. Jadi baru 45%. Nah, ternyata 55% itu adalah dipengaruhi oleh bahasa nonverbalnya, bahasa gestur tubuhnya. Nah, kedua aspek verbal dan nonverbal ini biasanya harus saling mendukung, harus saling selaras. Jadi jangan bahasa tubuhnya menyatakan A, tapi apa yang dia sampaikan itu berbeda. Contoh, pada saat kita ingin menegur seseorang, bahwa kita menegur dengan kasih, jangan kita seolah-olah menjadi ketawa, seolah-olah tidak suatu teguran yang benar pada orang ini. Ya, misalnya, contoh sekarang saya mengajar teman-teman sekalian, atau mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa ini pentingnya aspek komunikasi, aspek etika wicara. Tapi saya menyampaikan seperti ini. Bapak Ibu, etika wicara itu adalah sesuatu yang baik. Nah, itu membuat mereka ini iya apa dan tidak. Tapi kalau saya menyatakan seperti apa yang saya sampaikan, etika wicara, etika kita berkomunikasi itu sangat penting. Dan bahasa tubuh saya, keyakinan bahasa tubuh saya itu menyampaikan pesan ini diterima oleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dengan benar, maka informasi itu akan diterima sehingga kedua belah pihak bisa saling apa? Memahami. Nah, bahasa verbal itu ada 5 aspek yang kita pahami. Pertama adalah dimulai dari eye contact. Tidak semua orang pada saat berbicara dia bisa menatap langsung kepada orang. Nah, itu eye contact. Jadi tidak semua orang bisa eye contact, mata. Nah, bagaimana mata ini sebenarnya adalah mencerminkan, apalagi sekarang kita pakai masker, ya ekspresi wajah tidak terlalu terlihat, baik itu senyum. Tapi mata itu akan kita melihat. Orang ini pada saat saya berbicara, orang ini jangan-jangan dia ngelos mata ke kiri, ke kanan, berbohong dan sebagainya. Ada message-nya, ada meaning-nya yang disampaikan. Ya, jadi bagaimana? Ada juga orang yang nggak berani menatap mata. Kalau kami di public speaking mengatakan ya di simbol V ini aja di sekitar alis mata kita, ini lihat aja sebelah sininya, nggak usah harus menatap langsung.
Nah, itu yang harus kita bagaimana kita menyampaikan ke orang, bagaimana berapa lama kita, kalau misalnya audiens kita banyak dan sebagainya, itu eye contact kita. Nah, yang kedua adalah ekspresi wajah kita. Senyum. Ya, kita paham apa itu senyum. Kalau kita sekarang karena lebih banyak harus pakai masker, apakah senyum itu bisa kelihatan nggak? Oh, bisa sebenarnya, walaupun tidak 100% kita terima dari mata, dan senyum itu pun akan melihat mata. Kalau didukung senyum, maka mata pun akan terlihat. Nah, gambaran itu. Kemudian adalah posisi berdiri, posisi tubuh kita, dan bagaimana gerakan tangan kita ya. Gerakan tangan itu sangat penting. Harus menunjukkan bagaimana kita mendukung, mensupport. Makanya biasanya kalau saya presentasi atau mengajar, itu lebih enak adalah pada saat apa? Berdiri. Sehingga pada saat berdiri posisinya seperti apa dan sebagainya, itu akan mempengaruhi pada saat saya berbicara kepada orang. Sehingga volume suara saya, artikulasi saya itu menjadi lebih jelas. Dan di samping itu juga dengan saya berdiri dan menggerakkan tangan, building rapport, kedekatan itu jauh lebih terlihat. Kemudian pesan itu jauh lebih bisa diterima dengan baik. Nah, keempat ini baru yang terakhir adalah bicara tentang penampilan kita, grooming kita. Tidak mungkin pada saat Anda berbicara dengan orang yang kita, contoh paling simpel lah, saya pernah ditegur sama istri saya pernah datang ke suatu kondangan, teman yang mengundang, ya teman dekat. Saya teman-teman, karena saya dari lapangan, kemudian saya, ya udah yuk kita nanti gini. Saya pakai jeans, saya ditegur sama istri saya, kamu itu sepertinya tidak menghormati orang yang mengundang. Itu dari penampilan saya dan juga grooming. Kenapa? Dari lapangan pekerja langsung ke sana. Harusnya kamu tuh mandi, bersihin dulu, kamu menghargai siapa yang mengundang kamu. Nah, itu bagi saya memahami. Oh, itu saya belum belajar waktu itu. Namanya juga masih engineering waktu itu ya. Grooming dan penampilan. Jadi bukan istri ya, calon pacar ya, sekarang udah jadi istri. Ya, jadi itu yang terjadi. Grooming itu sangat, penampilan itu sangat mempengaruhi. Makanya kami di dunia public speaking mengatakan demikian. Kalau kita tahu audiens kita misalnya pakai kaos berkerah, ya kita harus selevel di atasnya. Satu level di atasnya. Jadi itu melihat bagaimana kesungguhan kita. Nah, ini sangat penting. Makanya saya sekarang ke Bapak Ibu sekalian, saya tahu pasti kebanyakan teman-teman mungkin pakai kemeja. Makanya saya pakai kemeja, saya tambah dengan apa? Pakai rompi. Satu level di atasnya. Dan itu yang saya lakukan selama ini. Dimanapun saya berusaha untuk melakukan demikian. Menghargai daripada siapa? Komunikan saya. Itulah yang saya lakukan. Nah, bagaimana tipsnya kalau misalnya kita berbicara? Ya, banyak hal. Ada yang mengatakan bercermin, latih, dan sebagainya. Ada juga storytelling, dan sebagainya. Kemudian latihan nafas diafragma, dan sebagainya, supaya menghasilkan suara, supaya tidak suara itu dari kerongkongan, dan sebagainya. Nah, ini membantu. Banyak cara, Bapak-Ibu sekalian. Tidak cukup waktu kita untuk bicara ini. Tapi hanya saya mau gambarkan 5 hal non-verbal communication. Ini sangat mendukung kita pada saat kita melakukan verbal communication. Nah, kita akan saksikan ini apakah efektif. Nah, salah satu tadi adalah dengan secara verbal, itu tulisan, dengan menggambar, tapi juga dengan suatu hal dari ekspresi wajah. Kemudian tidak harus dengan kata-kata, tapi non-verbalnya muncul, tapi sudah menunjukkan efektif. Kita saksikan film berikut ini. Sekali, senyum itu sebenarnya bahasa universal, yang setiap orang pasti memahami apa artinya senyum. Dari tadi yang Bapak itu tadi ya, ada orang yang membuang sampah, kemudian dia merasa kesal karena sudah membersihkan dan sebagainya, tapi seorang perempuan tadi, dia akhirnya melihat itu dan memberikan gambaran sebuah senyum seperti itu di dalam tulisannya, gambarannya. Tapi menarik sekali teman-teman sekalian, bahwa memang senyum itu bahasa universal. Tadi di awal kita bicara etika wicara, jadi sikap batin kita dimulai dengan pemikiran kita, hati kita, maka pada saat kita membaca dengan mempunyai sikap yang demikian, maka itu akan menular sebenarnya. Jadi tidak hanya bicara virus COVID-19 yang bisa menular dengan cepat. Bagi saya yakin senyum, kalau kita dari pagi hari bangun, dari pagi hari kita membangun suatu pemikiran, bagaimana kita ingin beretika berbicara, berelasi yang secara tadi positif, dari bagaimana moralitas kita bangun, maka itu akan sepanjang perjalanan sehari itu, maka akan berdampak tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain di sekitar. Dan saya meyakini itu bahwa inilah kenapa komunikasi itu sangat penting. Bagaimana kita sebagai seorang sender yang akan mengirimkan message ini, baik secara verbal maupun non-verbal, itu harus seperti apa. Walaupun dalam situasi, kondisi yang mungkin kita tertekan dan sebagainya, tapi kita harus punya kemampuan untuk mengelolanya. Nah, kenapa komunikasi efektif diperlukan? Banyak hal.
Ternyata salah satu adalah bagaimana kita dalam lingkungan pekerjaan kita, membangun lingkungan pekerjaan budaya kerja kita seperti apa, membangun relasi kita yang semakin lebih baik. Kemudian produktivitas kita bekerja, produktivitas kita di dalam pelayanan kita, produktivitas di dalam apapun, itu akan jauh lebih baik, itu relasi kita dengan suami istri, orang tua dengan anak, itu menjadi jauh lebih berdampak. Kemudian kepemimpinan kita dari atasan ke bawahan, bagaimana seorang leader bisa dia menggunakan kecerdasan emosinya untuk mengendalikan pada saat dia berbicara dan mengendalikan, jadi mungkin dia dapat tekanan dari atasnya tapi dia punya manage daripada emosionalnya dan dia akan mempunyai kemampuan untuk bisa menyampaikan message itu kepada anak buahnya mengenai target dan sebagainya, dan bagaimana dia akan dicintai, dikasihi, lebih saya mengenai dikasihi oleh orang lain. Nah, ini dampak bagaimana kita, kenapa komunikasi efektif itu sangat diperlukan dan tentunya akan membawa kesuksesan. Kesuksesan bagi saya tidak hanya bicara tentang promosi suatu jabatan. Kesuksesan bagi saya adalah kita adalah bagian dari bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Bagi saya itu adalah all around success bagi diri kita. Nah, aplikasinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, dalam dunia pekerjaan bagaimana sebagai kita kepada atasan, bagaimana kita mengaplikasikan etika bicara kita, berkomunikasi kita. Ya, contohnya adalah bagaimana kita menunjukkan prestasi, memahami apa yang menjadi, kita bukan menjadi pembikin masalah, tapi kita menjadi problem solver. Kita memberikan alternatif dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menjawab dengan sopan, ya, seperti tadi di awal. Kemudian mungkin karena mereka mungkin lebih tinggi posisinya atau lebih senior usianya datang dan sebagainya. Kemudian kita bagaimana percaya diri dalam menyampaikan sesuatu kepada atasan kita. Kemudian banyak hal, ya, memahami bagaimana prioritas jika ada instruksi dari atasan, prioritas mana yang kita harus pahami dan sebagainya. Nah, itu dengan atasan. Bagaimana dengan bawahan kita? Ya, tugas leadership kita harus lakukan apa? Memotivasi, mempengaruhi mereka, bagaimana kita mensupport mereka. Fungsi daripada kepemimpinan Ki Hajar Dewantoro, Ingarso Sumtolodo, Imadio Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani, itu yang di depan memberikan contoh, yang di tengah memberikan menarik, mengajak untuk maju bersama-sama, dan yang di belakang mendorong yang di depan. Tutpuri Handayani. Nah, itu adalah bagian yang harus kita miliki sebagai seorang pribadi kepada bawahan kita. Dan bagaimana dengan rekan kerja, harus bagaimana kita saling menghargai, menghormati, saling bagaimana kita mensupport mereka, peduli mereka, kemudian memberikan respon kepada mereka, baik itu secara bahasa, baik itu secara di dalam pekerjaan kita. Bagaimana dengan customer? Tentu customer kita dan sebagainya. Bagaimana lakukan mendengar mereka proaktif, empatif, kemudian mau mendengarkan apa mereka, keluhan mereka dan sebagainya, komplain mereka. Maka ada buku yang pernah saya baca, Complaint is a Gift. Jadi selama customer kita masih komplain, dia masih sebenarnya mencintai kita, masih peduli, bukan mencintai, masih peduli dengan kita. Nah, menghindari debat kusir dan sebagainya. Ini adalah gambaran aplikasi real dalam kehidupan kita. Nah, ini kalau di dalam industri, di dalam apa? Perusahaan, organisasi. Bagaimana di dalam pelayanan? Jelas. Bagaimana misalnya dengan orang yang lebih senior atau dengan hamba, misalnya saya menjadi hamba Tuhan, bagaimana dengan yang lebih senior dari saya, bagaimana dengan apa, dan saya harus bisa, bagaimana dengan anak muda, bagaimana dengan seusia saya, bagaimana dengan jemaat lain, dengan gereja yang lain, atau pelayanan yang lain, dan sebagainya. Atau peran saya sebagai seorang guru, atau peran saya sebagai apa, itu tergantung. Kita menempatkan komunikasi kita seperti apa. Nah, kemudian, apa aplikasi komunikasi efektif? Sebenarnya ada 7, saya senang 7, sebenarnya itu ada 10, tapi saya mengambil salah satu buku yang dikembangkan oleh Pak Henry Wessinger, tapi saya mau lihat hanya 7 saja. Jadi pertama adalah active listening. Jadi kita lebih banyak tadi dalam etika bicara, kita harus lebih banyak mendengarkan, lebih banyak aktif di dalam listening kita. Kemudian kita dengan active listening, maka kita akan muncul empati kita, menempatkan posisi bukan lagi posisi saya sebagai pembicara, tapi posisi sebagai sisi pendengar. Jadi saya bisa berbela rasa. Jadi ada kemampuan. Jadi empati ini adalah kemampuan, ada keterampilan, kemampuan kita menangkap, memahami, dan merasakan dari sudut pandang siapa? Sudut pandang dari sini. Dan saya gambarkan seperti ini. Jadi kalau active listening, dia harus ada empati dulu. Kemudian setelah empati ada kesadaran diri, acceptance-nya, pengakuan dirinya. Kemudian ada setelah pengakuan diri, maka dia akan ada rasa tanggung jawab, baru ada intensitas. Nah, ini yang harus dilatih. Jadi intensitinya akan terus, akan melatih. Jadi dimulai dari empati, kemudian acceptance, responsibility, intensity. Nah, Stephen Covey dengan jelas menggambarkan. Jadi bagaimana orang berempati itu adalah keterampilan. Tadi saya katakan keterampilan. Berarti adalah yang perlu dilatih.
Keterampilan kita menangkap, memahami dari sudut pandang siapa? Orang lain. Nah, ada kemampuan. Jadi kalau ada pesan, kemudian kita dengarkan menggunakan telinga. Setelah mendengarkan kedua telinga ini, bahwa kemudian kita olah di dalam pikiran kita mempunyai kepemahaman, understanding, mengerti baru memaklumi. Ya, jadi ada mengerti diolah, oh ya maksudnya apa, kemudian baru kita muncul ada perasaan, memahaminya, memakluminya, baru kita komunikasikan perasaan. Itulah bentuk empati tersebut. Jadi kalau kita lihat dari urutan ini, berarti kemampuan active listening itu harus dilakukan. Kemampuan untuk mendengarkan dulu, bukan kemampuan untuk banyak bicara, tapi mendengarkannya dulu. Baru kita olah di dalam pemikiran kita mempunyai kemampuan untuk mengerti masalah tersebut dan sebagainya, baru kita melihat dari sudut apa? Emosi kita. Bagaimana saya mau menyampaikan kepada orang ini? Nah, ini memaklumi, baru kita sampaikan perasaan tersebut. Nah, itu bicara tadi. Yang kedua, tadi bicara tentang empati. Kemudian assertiveness, ketegasan. Kadangkala ini salah antara orang tegas dengan orang agresif. Jadi dalam komunikasi itu ada namanya pasif, ada agresif. Pasif ini lebih cenderung menahan diri. Agresif lebih berani dia menyampaikan, bahkan lebih banyak apa? Menjudge bisa, kemudian memarahi, memaki bisa dan sebagainya. Tapi kalau asertif itu di tengah-tengah kalau saya menggambarkan. Di tengah-tengah di antara pasif dengan asertif. Nah, dengan tengah-tengah antara pasif dengan agresif. Asertif ini adalah kita menyampaikan secara gamblang apa yang kepada orang lain, tapi nggak muter-muter. Jadi secara gamblang, tapi yang paling penting tujuannya adalah untuk membuat orang ini mengerti atau dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, itulah orang asertif. Dia menyampaikan secara gamblang, tidak muter-muter, tapi ada tujuan untuk memperbaiki orang tersebut. Ada tujuan untuk membawa orang itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, inilah asertif. Yang kadang-kala kita sadar tidak salah, kadang-kala kita menjadi orang yang agresif. Seolah-olah kita lebih tahu, saya seorang rohaniawan, saya tahu tentang moralitas, dan mulailah ayat-ayat itu disampaikan. Nah, itu bukan orang asertif dia, tapi lebih kepada orang yang agresif. Nah, orang asertif, dia pemahami, oh orang ini pemahamannya sejauh mana. Sejauh mana saya harus bisa menyampaikan, dia mengerti, dan dia bisa menyadari bahwa dia kesalahan. Itulah keterampilan yang harus kita latih. Kemudian kritik dengan kasih, si Andy mengatakan. Kritik umumnya pasti akan menyerang pribadi. Jarang orang melakukan kritik itu dengan kasih. Pasti dia melihat dari perspektifnya dia, bukan melihat pada perspektifnya orang. Kasih itu adalah membangun. Kasih itu adalah mensupport. Kasih itu adalah menumbuhkan. Kasih itu adalah kadang-kala kasih itu juga perlu pengorbanan. Saya kalau menyampaikan ini, memang seperti kasus saya tadi, saya merasa puas bahwa saya benar kok melakukan ini. Tapi dengan orang itu, sehingga dengan ini, kita menjadi ribut dan sebagai malu. Nah, ini yang membuat saya merasa bahwa saya tidak mengkritik dengan kasih. Saya melakukan kritik, ingin juga menyatakan bahwa saya benar, dia salah. Ini yang terjadi. Kritik dengan kasih harus melihat perspektif, bukan lagi dengan diri kita, tapi adalah diri orang itu. Apa yang saya harus lakukan? Apakah ini membangun dia? Bahkan mungkinkah harus saya rela untuk berkorban terhadap orang ini? Inilah kritik dengan kasih ini dikatakan oleh Henry Wessinger. Kemudian nanti kita akan belajar menimba hati, kemudian humoris. Nah, ini yang sering kali bahwa orang itu saya bukan orang humor, saya bukan ini. Nggak harus selalu humoris itu bahwa kita harus bisa bercerita lucu atau stand up komedi dan sebagainya. Ada sesuatu yang mungkin kita bisa membuat situasi yang cerita pengalaman hidup kita sehari-hari itu bisa menjadi humor bagi mereka. Misalnya contoh kayak tadi antara saya dengan istri itu bagi saya adalah humor yang menarik. Oh iya ya, ternyata saya dengan istri itu berbeda. Dan sering kita ketawa, saya mengganggu istri saya, kamu udah kalau misalnya di suatu daerah yang baru, misalnya kita jalan, saya tanya, udah berapa rumah makan atau toko-toko pakaian atau yang kamu bisa hitung? Nah, dia akan tanya, udah berapa yang ini? Nah, jadi kita membangun komunikasi yang humoris, nggak harus bahwa kita itu menjadi orang yang humoris itu yang senang atau gimana. Itu bisa menceritakan kehidupan kita sehari-hari yang itu membuat kita humor dan sebagainya. Ya, itu yang sering terjadi. Saya dengan istri kalau kita lagi suntuk coba belajar untuk apa? Menceritakan hal lucu, pengalaman kita dulu bagaimana pelayanan kita dan sebagainya. Itu humoris, membangun humoris. Kemudian sinergi tim. Jelas sekali bahwa di dalam kita berkomunikasi, maka akan muncul sinergi tim. Ingat tadi ini bisa menjadi budaya. Jadi budaya ini akan terbentuk sehingga produktivitas akan bertambah. Produktivitas ini bertambah karena akan dipengaruhi apa? Terjadi sinergi. Sinergi itu apa? 1 tambah 1 bukan 2, tapi lebih dari 2. Segala sesuatu sinergi itu apa? Kolaborasi yang terjadi antara kekuatan kita, keunggulan kita. Masing-masing punya keunggulan, itulah yang disinergikan. Itu namanya sinergi tim. Nah, itu yang terjadi kalau kita melakukan aplikasi komunikasi efektif dengan baik. Nah, saya sampai kepada menimba hati. Saya khusus menimba hati ini saya ambil dari
pelajaran International Training Partners ya yang dilakukan pernah judulnya Sharpening Your Interpersonal Skill. Nah, mereka mengambil dari ayat dalam satu kata yang bijak mengatakan, rancangan manusia pikiran manusia, rancangan hati manusia itu dikatakan seperti air yang dalam. Jadi rancangan hati manusia, kita pemikiran kita masing-masing itu digambarkan seperti air yang dalam, air yang dalam. Nah, orang yang hebat, orang yang bijak atau orang yang itu adalah orang yang mampu untuk menimba hati orang tersebut. Saya orang diberikan kesempatan oleh Tuhan, waktu kecil saya tahu tiba. Jadi keluarga saya, papa mama dulu masih kontraktor, jadi pindah-pindah rumah ya. Jadi berapa 6 bulan kemudian waktu kecil lah masih umur 3 tahun, 4 tahun kami tinggal di Medan kontraktor. Pindah-pindah ya karena nggak sanggup pindah. Dan itu biasanya pasti ada sumur-sumur, masak juga pakai arang dan sebagainya. Nah, saya masih ingat lah memori itu yang sangat berkesan. Nah, timba itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pernah melihat timba atau menimba, itu timba alat untuk ininya airnya itu, timbanya itu akan bisa terisi pada saat kita gerak-gerakan ujung daripada bibir daripada timba itu. Sehingga air itu akan ciprat, kemudian masuk makin lama. Nah, seperti itulah. Jadi apa yang dimaksudnya? Bahwa pada saat kita ingin berkomunikasi, kita harus melihat apa sih gelembung-gelembung yang muncul dari orang-orang yang pada saat kita berkomunikasi. Bisa secara lisan, bisa secara tulisan, maupun juga secara nonverbalnya kita tangkap orang ini. Kita pahami. Nah, gelembung-gelembung itu yang disampaikan oleh mereka. Nah, bagaimana kita bisa untuk kembali ya kita sampaikan kepada mereka. Nah, inilah perlu kemampuan active listening kita, observasi kita, dan sebagainya. Reflective listening kita, dan sebagainya. Nah, gelembung-gelembung, baik itu secara verbal dan non-verbal yang kita terima, itu baru kita sampaikan si penerima pesan. Nah, inilah yang harus kita tanamkan di dalam pemikiran kita. Jadi kalau ada, misalnya contoh, simpelnya dalam menimba hati, kalau kita ketemu mitra komunikasi kita, dia menyampaikan secara emosi, maka jawablah dengan emosi. Tapi kalau kita ingin menyampaikan suatu secara logika, maka atau pikiran, maka sampailah dengan pikiran. Contoh yang paling simpel, saya dengan istri saya. Pernah waktu kita dalam perjalanan, istri saya bilang, loh, itu kok gedung itu sudah cepat banget ya berdiri ya. Maksudnya udah jadi ya, gitu ya. Saya menangkap dengan pikiran, wah saya orang teknik sipil, saya mengatakan, oh iya kan mereka pakai baja. Kalau sekarang kan industri kalau bangun gedung udah pakai baja, tinggal las dengan menggunakan ini. Dan dengan so taunya lah ya, dengan ilmu konstruksi sipilnya. Saya menggunakan Istri saya menggunakan perasaan, dia menyampaikan menggunakan emosinya. Saya menjawab dengan pikiran, nyambung enggak? Saya tidak melakukan menimba hati. Ya nyampe di rumah, ya mungkin ya seperti itu terjadi. Ternyata apa yang terjadi ya tadi saya salah. Saya menjawab dengan pikiran padahal emosi, Bu. Ya, saya harus memahami bahwa istri saya, yuk mampir yuk, istilahnya seperti itu. Nah, saya tidak bisa menimba hatinya. Nah, sama juga saya sering memang seperti itu. Misalnya istri saya lagi ngajak ngobrol, saya lagi main HP. Dia bilang ngomong ini, terus dia bilang, sebenarnya abang sayang nggak sih mas saya? Saya jawablah, katakan, iya sayang, tapi sambil ini. Nah, nangkap maksudnya. Jadi saya menggunakan pikiran, ya masa udah puluhan tahun, kita mau 20 tahun menikah, masa saya nggak sayang sih kamu, ya kamu bisa lihat dong perhatian saya dan sebagainya. Saya dengan pikiran saya. Padahal dia secara perasaan ingin. Saya menyatakan dengan mungkin sentuhan lah. Nah, besok kita bahas apresiasi dengan apa dan sebagainya. Nah, itulah yang kita sering terjadi pada saat kita berkomunikasi. Kita tidak memahami bagaimana dengan anak yang masing-masing mungkin. Kita akan belajar nanti bahasa apresiasi. Mungkin berbeda. Ya, penggunaan perasaannya, menggunakan pikirannya, dan sebagainya. Nah, inilah bicara tentang menimba hati. Nah, inilah teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin sudah waktunya, ya maaf lewat 3 menit. 3 menit. Jadi saya silakan kembalikan kepada Pak Pendeta Rio untuk acara question and answer.